Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Saldi dari kelas TRK 6C. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mengenai Gantt. Langsung ke materinya saja. Apa itu Gantt? Gantt adalah bagan yang digunakan untuk memberikan gambaran visual mengenai beragam tugas proyek yang dijadwalkan dari waktu ke waktu. Gantt digunakan untuk rancangan dan penjadwalan proyek. Bagan ini sangat berguna karena memungkinkan Anda untuk bisa menyederhanakan tugas-tugas proyek kompleks menjadi rencana yang mudah diikuti dan bisa dipergunakan melacak status tugas saat pekerjaan sedang berlangsung. Lalu, Gantt digunakan untuk melacak tenggat waktu proyek, pencapaian yang diperoleh, dan lama jam kerja. Dengan demikian, Anda dapat mengetahui jika ada pengerjaan tugas yang mengalami keterlambatan dan bisa segera mengatasinya sebelum hal tersebut menjadi masalah bagi proyek Anda. Biasanya manajer proyek akan memanfaatkan bagian ini karena beberapa alasan, yaitu satu, membantu mengelola dan membangun proyek komprehensif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bagian ini dapat digunakan untuk mengatur proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil sehingga mudah untuk dikelola. Kedua, mengelola task dependencies. Melalui bagian ini, Anda dapat mengelola task dependencies atau ketergantungan tugas. Artinya, Anda bisa memastikan bahwa tugas baru hanya dapat mulai dikerjakan setelah tugas lain yang berkaitan selesai dikerjakan. Apabila terjadi delay, maka tugas yang berkaitan perlu untuk dijadwalkan ulang. Yang ketiga, yaitu memantau kemajuan proyek. Membantu kemajuan proyek, bagian ini dapat dipergunakan untuk memantau kesehatan proyek yang sedang dijalankan dengan berbagai data yang disajikan di dalamnya. Anda dapat melakukan penyesuaian seperlunya agar proyek berjalan optimal. Microsoft Project. Microsoft Project merupakan produk perangkat lunak manajemen proyek. Dibuat untuk memudahkan manajer proyek dalam mengembangkan jadwal, menetapkan sumber daya, mengevaluasi kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis kinerja pekerjaan. Jadi, saya akan mencontohkan cara pembuatan Gantt chart melalui aplikasi Microsoft Project ini. Berikut ini adalah tabel project animasi yang akan kita buat Gantt chart-nya melalui aplikasi Microsoft Project. Langsung buat aja. Jadi kita sudah di dalam aplikasi Microsoft Project. Pertama kita buka blank project. Ini tampilan awal Microsoft Project ya. Jadi langkah awal yang kita harus lakukan yaitu kita buka di project information, kita atur target tanggal project yang kita mulai. Contoh kita mulai di tanggal 24 ya, contohnya aja. Jadi ini tanggal yang sekarang tanggal 29, kita langsung oke aja. Oke. Selanjutnya kita ke change working term. Sini terdapat 3 tanggal, kita sini kita buat baru aja tanggalnya. Project, kita copy standar object. Di sini kita sudah punya tanggal sendiri untuk project itu. Sini kita juga bisa mengatur apabila ada hari libur saat kita mengerjakan project. Misal di hari Selasa di tanggal 9 atau di tanggal ini kita mulai dari tanggal 24, tanggal 26 kita ada libur, kita langsung bisa tandai aja di sini. Libur langsung aja oke. Jadi dia akan ada tandanya langsung sendiri. Setelah ini kita langsung pencet oke aja. Oke. Lalu setelah itu kita kembali ke project information. Di kalender kita ubah menjadi animasi project, tanggal yang baru sampai kita buat, lalu kita oke. Setelah itu kita save terlebih dahulu. Kita save.
save. Yuk kita ke file, selanjutnya kita ke file, ke option, ke display. Di sini di currency kita atur menjadi IDR ya, kita ikutin sesuai dengan sendiri Indonesia. IDR Oke, 1. Oke, lanjut ke schedule. Sini kita pastikan di default text type-nya kita ubah menjadi fixed duration ya. Oke, jadi kita bisa langsung buat Gantt chart. Jadi kita akan buat sesuai dengan table yang sebenarnya kita buat ya, table project animasi. Langkah awal dalam pembuatan project animasi kita itu menyusun yang namanya konsep cerita. Jadi kita tuliskan konsep cerita. Setelah konsep cerita, yang kita buat setelah konsep cerita adalah storyboard. Kita sesuaikan dengan table yang sebelumnya ya. Kita storyboard, background, coloring, texturing, karakter, channel animasi, rendering. Kita ke background. Setelah background, coloring, kita tekstur ya. Karakter, sound, dan akhir animasi. Oke, jadi setelah konsep cerita, storyboard, background, coloring, karakter, slide animating, dan rendering. Nah, jadi ini semua sudah kita masukkan ya teksnya. Lanjut ke durasinya. Di sini kita ambil contoh, kita persingkat aja durasinya. Jadi konsep cerita kita ambil 1 hari, storyboard kita ambil 2 hari, background kita ambil 5 hari, coloring 1 hari, 3 hari. Ambil singkat saja biar Gantt chart-nya kelihatan. Di sini sudah mulai nih, tanggal 24 semuanya. Lalu setelah itu kita isi durasinya, kita pergi ke format, pilih format, kita centang project summary text ya, kelihatan ya, animasi project pastinya desain durasi yang paling lama 5 hari, jadi yang ambil adalah 5 hari mulai tanggal 24 dan finishnya tanggal 31. Oke. Selanjutnya kita isi predecessors-nya, kita ikutin ada table yang sebelumnya ya. Kita ketik predecessor-nya, kita ikutin. Storyboard dibuat setelah konsep cerita selesai dikerjakan. Jadi begitu ya sistem kerjanya. Background kita kerjakan setelah selesai storyboard. Coloring dikerjakan setelah background selesai. Karakter dikerjakan setelah konsep cerita dan storyboard selesai. Centang aja dua yang gak apa-apa. Sound dikerjakan setelah konsep cerita dan storyboard selesai, dan animating dikerjakan setelah background, coloring, karakter, dan sound selesai. Dan sini sudah terlihat jelas ya, ini Gantt-nya jelas. Dan selanjutnya kita identifikasi jalur kritis. Caranya itu seperti kita format, text style, kita ganti yang icon to change-nya menjadi critical text, lalu ke warnanya kita ubah jadi warna merah. Oke, jadi sudah kelihatan ya, kita jadi warna merah. Nah, biar Gantt chart-nya ikut menjadi warna merah juga, kita tinggal centang ini critical text-nya, jadi berubah jadi warna merah juga mengikuti dari
table sebelumnya. Ini langkah selanjutnya yaitu kita isi resource name-nya, resource name atau sumber daya. Gimana caranya kita ke resource, team planner, kita ke resource sheet. Ini adalah table baru di mana sini kita tempatnya untuk mengisi sumber daya ya. Di sumber daya ini saya akan mengisi nama anggota-anggota kelompok animasi yang saya buat. Mudah, saya langsung isi aja. Di dalam satu kelompok animasi saya terdapat dari 5 anggota masing-masing. Jadi dalam pengisian sumber daya kita sudah selesai mengisinya, ada 5 anggota. Setelah mengisinya kita kembali ke Gantt chart ya, mencari tim planner, kita pilih tim planner, kita ke Gantt chart. Setelah itu kita tinggal isi aja di konsep cerita yang mengerjakan konsep cerita, yaitu background, storyboard juga ya, background kita isi saja. Sesuai pengerjaan project. Selesai dari sumber daya. Ini kurang lebihnya begitu ya cara pembuatan Gantt chart. Dari pembuatan teksnya, durasi, predecessornya, dan sumber daya resource, dan juga identifikasi jalur kritis. Bentuknya seperti ini. Oke. Dalam pembuatan Gantt chart tadi kita bisa integrasikan ke SDLC. Di sini saya menggunakan metode waterfall, di mana metode waterfall adalah metode kerja yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Disebut waterfall karena prosesnya mengalir satu arah ke bawah seperti air terjun. Metode waterfall ini harus dilakukan secara berurutan sesuai tahap yang ada. Di sini pertama ada konsep cerita, yang dimana apabila selesai mengerjakan konsep cerita, dilakukan proses pengerjaan selanjutnya yaitu pembuatan storyboard dan background yang bisa dikerjakan bersamaan. Setelah pembuatan storyboard dan background, dilanjutkan dengan pembuatan coloring atau texturing, pewarnaan background ya. Setelah selesai pengerjaan coloring atau texturing, selanjutnya pembuatan karakter dan sound. Setelah selesai pembuatan karakter dan sound, terakhir yaitu pembuatan animasi dan rendering. Kesimpulan dari materi yang saya simpulkan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan Gantt chart dapat sangat membantu dalam penjadwalan dan penyelesaian suatu proyek kerja. Gantt chart juga dapat diintegrasikan dengan SDLC atau Software Development Life Cycle. Melalui SDLC dapat lebih memudahkan dalam memahami sistem kerja pada Gantt chart yang telah dibuat. Baik, mungkin sekian materi yang saya bahas. Semoga mudah dipahami dan dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.